Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Agustajaya, NPM 20160010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan lingkungan sosial dan budaya dan teknologi dari bab 1 sampai bab 5. Bab yang pertama, konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Muncul dan pentingnya mata kuliah PLSBT secara garis besarnya menurut Trianto didukung oleh dua latar belakang, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat, banyak, dan terspesialisasi. Yang kedua, perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin kompleks, ruwet, rumit, dan pelik. Yang B, ruang lingkup pendidikan sosial dan budaya teknologi. Untuk melihat lebih dekat pada hakikat PLSBT secara ilmu, apa saja yang menjiwai, perlu kiranya memperhatikan rincian berikut. Yang pertama, pendidikan adalah proses pendewasaan, pengembangan kepribadian. Yang kedua, lingkungan adalah aspek interaksi antara makhluk hidup, terutama manusia dengan lingkungannya, yang merupakan kajian ekologi termasuk ke dalam kajian ekologi manusia. Yang ketiga, sosial adalah aspek interaksi sosial dan proses sosial yang merupakan kajian sosiologi, psikologi sosial, dan bidang ilmu sosial lainnya. Yang keempat, aspek budaya yang merupakan hasil kapan dan perkembangan akal budi manusia dengan prosesnya yang merupakan kajian antropologi, khususnya antropologi budaya dan bidang humaniora. Kemudian, teknologi adalah salah satu unsur budaya yang merupakan penerapan praktis ilmu pengetahuan yang membawa dampak kemajuan kesejahteraan dan ketimpangan dalam kehidupan manusia. Yang C, tujuan pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial budaya yang tidak terpisah dari alam sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup. Yang keempat, meningkatkan melek iptek dalam menerapkan secara selaras, serasi, dan seimbang dalam lingkungan hidup untuk mempertahankan kelestarian kehidupan umat manusia serta kehidupan pada umumnya. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kehidupan terhadap masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan teknologi, serta bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. Yang D, pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Yang pertama, pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Dimaksud dengan ilmu serumpun ialah ilmu-ilmu yang berada dalam serumpun ilmu tertentu, yaitu rumpun ilmu-ilmu kealaman, rumpun ilmu-ilmu sosial, atau rumpun ilmu-ilmu budaya secara alternatif. Ilmu yang relevan maksudnya ilmu-ilmu yang cocok digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, pendekatan multidisipliner ialah pendekatan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Ilmu-ilmu yang relevan digunakan bisa dalam rumpun ilmu-ilmu kealaman, rumpun ilmu-ilmu sosial, atau rumpun ilmu-ilmu budaya. Yang ketiga, pendekatan transdisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif dikuasai dan relevan dengan masalah yang akan dipecahkan, tetapi berada di luar keahlian sebagai hasil pendidikan formal dari orang yang memecahkan masalah tersebut.
Yang keempat, cross-disipliner. Pendekatan cross-disipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dua atau lebih ilmu dalam rumpun ilmu yang relevan. Kemudian metode pemecahan masalah yang pertama, metode riset. Ialah dalam melakukan riset, betapapun sederhananya peneliti harus menyadari atau kebenaran ilmiah sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui suatu penelitian. Yang kedua, metode pemecahan masalah. Salah satu metode memecahkan masalah secara ilmiah ialah metode pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang menekankan pada pemecahan masalah. Ini sekaligus dapat digunakan sebagai salah satu teknik pengambilan keputusan. Yang terakhir, metode inquiry. Dengan menggunakan metode ini, suatu masalah yang semula masih kabur atau samar-samar menjadi jelas. Bab yang kedua, kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. A. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Perancis, individuel, artinya seorang. Kata ini selalu mengacu pada manusia yang tidak pada bukan manusia. Dalam hal ini adalah satu orang manusia. Individer berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan. Bahwasanya manusia itu merupakan suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Kiranya sudah jelas bagi kita. Hal ini merupakan arti pertama dari ucapan manusia adalah makhluk individual. Meskipun manusia sebagai makhluk hidup yang tidak dapat dibagi-bagi, akan tapi bila berbicara tentang jiwa manusia, maka Aristoteles akan berpendapat bahwa manusia itu merupakan penjumlahan dari beberapa kemampuan tertentu yang masing-masing bekerja tersendiri, seperti kemampuan vegetatif, makan, berkembang biak, kemampuan sensitif, bergerak, mengamati, bernafsu, dan berperasaan, dan kemampuan intelektif, berkemauan, dan kecerdasan. Yang B. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat. Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kelompok masyarakat pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Dalam keluarga itulah manusia mengemukakan kodratnya sebagai makhluk sosial. Karena dalam lingkungan itulah ia pertama kali berinteraksi dengan orang lain. Kelompok berikutnya adalah pertemanan, pergaulan, kelompok kerja, dan masyarakat secara luas. Secara politik, kehidupan berkelompok manusia dimulai dari keluarga, marga, suku, bangsa, negara, bahkan masyarakat secara internasional. Yang C. Pengembangan potensi manusia. Dalam mengembangkan potensi yang ada pada manusia bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya pendekatan filosofis, kronologis, fungsional, dan sosial. Bab yang ketiga, pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. A. Pengertian pendidikan sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani untuk menumbuhkan dan membentuk personalitas yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masyarakat. Sedangkan sosial sebagai berikut. 1. Dalam kamus sosiologi dan kependudukan mendefinisikan sosial adalah hubungan seseorang individu dengan lainnya dari jenis yang sama atau pada jumlah individu untuk membentuk lebih banyak atau lebih sedikit kelompok-kelompok yang terorganisir. Juga tentang kecenderungan dan impuls-impuls yang berhubungan dengan lainnya. Yang kedua, menurut R. Sogarda, Purbakawatja, dan H. Ali Harahap dalam Ensiklopedi Pendidikan mendefinisikan sosiologi adalah penyesuaian kepentingan atau sifat-sifat umum dari masyarakat dengan menyisihkan atau melebur kepentingan-kepentingan dengan hasil timbul atau keadaan yang stabil serta harmonis. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sosial adalah usaha sadar oleh seorang pendidik terhadap anak untuk mempengaruhi
dan mengarahkan proses sosial. Yang B, metode pendekatan dan cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Yang pertama, metode langsung. Yang dimaksud adalah mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. Yang kedua, metode tidak langsung. Yang dimaksud adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran, melainkan sasaran antara misalnya dalam hal ini dapat ditempuh dengan mengubah satu, kebiasaan atau aturan yang di masyarakat. Yang kedua, struktur kekayaan di masyarakat. Yang ketiga, cara kerja. Pendekatan dalam pendidikan sosial. Yang pertama, pendekatan mentalistik, yaitu suatu usaha pendekatan terhadap anak didik dalam rangka mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah lakunya dengan cara mempengaruhi secara langsung mental anak didik yang bersangkutan. Yang kedua, pendekatan kondisional, yaitu usaha pendekatan dengan cara mengubah kondisi dan situasi di sekitar anak didik yang bersangkutan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penghayatannya. Cakupan dalam pendidikan sosial di SD. Yang pertama, sikap toleransi. Artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Maksudnya adalah ketika kita tidak mengikuti urusan orang lain dan tidak cuek dengan orang sekitar kita. Yang kedua, solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu tersebut namun tidak dapat dipisahkan darinya. Yang ketiga, saling menghargai. Setiap orang sesuai dengan kodratnya harus saling menghargai. Yang keempat, kita mengetahui bahwa Islam menyuruh para umatnya untuk bertolong menolong dan membantu dengan segala masyarakat dengan tidak membedakan golongan. C. Sikap sosial siswa di SD. Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pendidikan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial perwujudan dari eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. Yang D. Masalah sosial di sekolah dasar. Yang pertama, tidak mau bekerja sama atau gotong royong. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membolos. Bab yang keempat, nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. Yang pertama, yang A, kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Menurut Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi tiga, yakni nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Yang B, peran hukum dalam masyarakat. Hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Plato mengartikan bahwa hukum merupakan peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Fungsi dan tujuan hukum. Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama, dua fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Yang B, dua fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Dan C, peran moral di lingkungan sosial sekolah dasar. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mores,
Kata jamak dari mos berarti adat kebiasaan, sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia, dinilai dari baik buruknya perbuatan selaku manusia. D. Peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikis yang menjadikan tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Bab yang kelima, interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. Yang pertama, A. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial, kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial antara individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi dimulai pada saat orang itu saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. B. Sosialisasi. Pengertian sosialisasi. Barger mendefinisikan sosialisasi sebagai a process by which a child learns to be a participant member of society, yaitu suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam kaitan inilah para pakar berbicara tentang bentuk-bentuk proses sosialisasi seperti sosialisasi setelah masa kanak-kanak, pendidikan sepanjang hidup, atau pendidikan berkesinambungan. C. Masyarakat dan komunitas. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya society, sedangkan istilah komunitas dalam bahasa Inggrisnya community. Dalam konteks keseharian seringkali terjadi kesalahpahaman antara society dan community. Dua istilah tersebut sering ditafsirkan secara sama, padahal sangat berbeda artinya. Masyarakat berbeda dengan komunitas. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut. Yang pertama, masyarakat. Unsur masyarakat adalah 1. Kumpulan orang. 2. Sudah terbentuk dengan lama. Yang ketiga, sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. Yang keempat, memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Yang B. Komunitas. Dalam pengertian ini, komunitas merupakan bagian kelompok dan masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil serta ikatan kebersamaannya kurang kuat. Mereka lebih terikat oleh tempat. Unsur komunitas adalah seperasaan, B. sepenanggungan, dan saling memerlukan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.